meteor dan NASA. Pada saat menyembah, Tuhan memberikan Mazmur 145. Setelah itu, Tuhan memperlihatkan batu berwarna abu-abu gelap dan ada tulisan meteor mengarah ke bumi lalu jatuh di lautan, berdekatan dengan daratan tapi bukan pantai, bentuknya tebing. Tuhan tidak menunjukkan daerah atau negara mana ini terjadi. Lalu Tuhan memperlihatkan tulisan NASA. Berdoa bagi NASA, mereka mengetahui tapi tidak memberitahukan. Tuhan memperlihatkan orang-orang NASA sedang mengutak-atik komputer, melihat-lihat planet lain kemana dapat bersinggah, tapi di belakang mereka adalah si mata satu. Lalu Tuhan memberikan Kejadian 11 ayat 1-9. Menghancurkan ekonomi bangsa-bangsa. Lalu Tuhan memperlihatkan dua wajah bergantian di tempat yang berbeda. Tapi mereka ada kesepakatan, Bill Gates dalam sebuah ruangan kaca dan Xi Jinping di perbukitan. Tuhan menunjukkan ada rancangan di otaknya yang sudah terprogram, seperti memori komputer, dan rancangannya untuk menghancurkan perekonomian bangsa-bangsa. Lalu tim berdoa untuk hal ini. Celtic Ritual Halloween. Tuhan memperlihatkan banyak tempat melakukan ritual-ritual menyambut Halloween. Lalu Tuhan menunjukkan huruf yang teracak. Ada C, ada E, L, T, I. Lalu ada tulisan bangsa. Ketika membawa di hadapan Tuhan, huruf-huruf itu terangkai Celtic, asal-usul dari Halloween. Lalu Tuhan mengatakan bangsa kuno yang merayakan membangkitkan roh orang-orang mati. Lalu Tuhan menunjukkan ritual-ritual di banyak bangsa untuk perayaan Halloween. Ini adalah penyembahan kepada iblis karena ada tulisan 666. Tuhan memperlihatkan sebuah jam dan Tuhan memberitahukan dari tanggal 30 malam masuk ke tanggal 31. Lalu tanggal 31 malam masuk ke tanggal 1. Mereka sekelompok-sekelompok tapi di berbagai tempat. Menunggu jam 12 untuk mengadakan ritual. Tampak muncul perempuan penyihir memakai gaun hitam. Lalu Tuhan memberikan firman di Ulangan 32 ayat 16-17. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepada nenek moyangmu tidak gentar. Tuhan memperlihatkan banyak sekolah-sekolah dan anak-anak kecil. Kampus-kampus, bahkan gereja merayakan Halloween. Ini kejijikan di mata Tuhan. Lalu tim berdoa menghancurkan penyihir-penyihir, astral projection, dan semua ritual perayaan Halloween, supaya digantikan dengan pertemuan-pertemuan doa, penyembahan-penyembahan kepada Tuhan. Pattaya, Thailand. Lalu tampak ada tulisan Pattaya, Thailand. Di kota itu muncul pelangi yang sangat tinggi, tapi lengkungannya tidak sampai setengah lingkaran. Lalu tim berdoa memerangi roh LGBT atas Pattaya. Dan Tuhan memberikan firman di Yeremia 25 ayat 15-38. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel kepadaku. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau, supaya mereka minum, menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak kukirimkan
ke antaranya. Maka aku mengambil piala itu dari tangan Tuhan, lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Tuhan mengutus aku, yakni kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda, beserta raja-rajanya dan pemuka-pemukanya, untuk membuat semuanya itu menjadi reruntuhan, ketandusan, dan sasaran suitan dan kutuk seperti halnya pada hari ini. Kepada Firaun, Raja Mesir, beserta pegawai-pegawainya, dan pemuka-pemukanya, dan segenap rakyatnya, juga kepada semua orang campuran dari berbagai-bagai bangsa, kepada semua raja negeri Us, kepada semua raja negeri Filistin, yakni Askelon, Gaza, Ekron, dan orang-orang yang masih tinggal hidup di Asdod, kepada Edom, Moab, dan Bani Amon, kepada semua raja Tirus, semua raja Sidon, dan kepada raja-raja tanah pesisir di seberang laut, kepada Dedan, Tema, Bus, dan kepada orang-orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, kepada semua raja Arab yang tinggal di padang gurun, kepada semua raja Zimri, kepada semua raja Elam, dan kepada semua raja Madai, kepada semua raja dari utara yang dekat dan yang jauh, satu demi satu, dan kepada semua kerajaan dunia yang ada di atas muka bumi, juga kepada Sesak akan meminumnya sesudah mereka. Kemudian haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah, rebahlah dan jangan bangun lagi, oleh karena pedang yang hendak kukirimkan ke antara kamu. Tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu dari tanganmu untuk meminum isinya, maka haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kamu wajib meminumnya, sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya, aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Kamu tidak akan bebas dari hukuman, sebab aku ini mengarahkan pedang ke atas segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan engkau ini, nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya. Suatu pekik seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi, dan seterusnya. Tuhan mau menunjukkan belas kasihan kepada Pattaya Thailand. Namun jika mereka mengeraskan hati, maka pedang Tuhan turun atas mereka. Bangkitlah gereja Tuhan. Lalu tim berdoa bagi gereja supaya bangkit. Berdoa bagi waktu-waktu yang jahat ini. Lalu Tuhan memberikan Wahyu 12 ayat 1-6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas, dan dibawa lari kepada Allah, dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun
di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Mengembangkan talenta. Saat terus menyembah, Tuhan mengingatkan tentang talenta. Talenta tim kita adalah berdoa bagi jiwa-jiwa, bagi bangsa-bangsa, bagi ujung-ujung bumi. Lalu Tuhan memperlihatkan gembala-gembala, gereja-gereja Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan. Ada banyak yang tidak mengembangkan talenta mereka. Tuhan berikan satu, tapi mereka menyimpannya, dan hanya tetap satu talenta. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus segera datang. Tuhan katakan, bergeraklah sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan bagi tim kita, yaitu berdoa bagi jiwa-jiwa, buat bangsa-bangsa melakukan peperangan di alam roh, menghancurkan penguasa-penguasa di 4 penjuru mata angin. Lalu Tuhan memperlihatkan channel YouTube End Times Army. Itu seperti kita mengembangkan tenda, melapangkan tempat kemah Tuhan. Lewat YouTube ini ada banyak mata yang tertuju, ada hati yang menerima dan ada hati yang tidak menerima. Bahkan Tuhan memperlihatkan ada satu perempuan berambut pirang yang menangis, merindukan Tuhan. Lalu ada 2 orang laki-laki yang merenung duduk dan berseru kepada Tuhan. Ini talenta yang Tuhan berikan. Dan ini seperti anak panah yang Tuhan berikan, yang masuk menusuk hati, tapi bukan untuk menyakiti. Setelah itu Tuhan memberikan Matius 28 ayat 16-20. Dan Tuhan mengatakan lewat doa-doa kita, lewat channel YouTube, kita sedang memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Kaki kita tidak dapat menjangkau bangsa-bangsa, tapi YouTube menjangkau mereka. Lalu tim bersyukur buat talenta yang Tuhan berikan, untuk karunia yang Tuhan anugerahkan. Lalu Tuhan memperlihatkan YouTube End Times Army, seperti Raja Wali yang terbang tinggi sampai ke pelosok-pelosok. Sehingga ketika tiba waktunya Tuhan Yesus datang, tidak ada jiwa atau kota yang mengatakan, kami tidak mendengar Injil-Mu. Lalu Tuhan memperlihatkan Raja Wali yang terbang mendatangi kota-kota, desa-desa, dan pedalaman, membawa surat cintanya Tuhan, kabar baik, kabar keselamatan. Setelah itu tampak Raja Wali terbang mencari musuh-musuhnya, dan dengan kakinya menangkap ular di lautan, dan dengan kaki dan paruhnya yang tajam menghancurkan musuh-musuhnya. Tuhan memberikan kekuatan dan perlengkapan senjata. Jikalau kamu mengasihi aku, lalu tampak langit terbuka, ada malaikat kecil yang meniupkan trompet-trompet dan Tuhan turun. Tuhan memberikan sebuah plakat dan di dalamnya seperti ada gulungan kitab yang terbuka. Bertuliskan Yohanes 14 ayat 15-21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya.